Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Terkadang aturan membutakan mata hati kita untuk bertindak dengan penuh belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan cinta kasih daripada kita. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu. Jadikanlah kami cahaya dan terang bagi setiap orang yang kami jumpai, dan bukan justru menghalangi mereka di dalam hidup untuk datang kepadamu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terkadang kita sebagai sekumpulan manusia terkungkung oleh aturan yang kita banggakan, merasa bahwa aturan hidup yang ada di dalam komunitas kita, di dalam persekutuan kita, di dalam negara kita yang paling baik dan harus diterapkan, sehingga menutup mata hati kita untuk berbagi kasih kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Terkadang kebanggaan akan struktur, akan sistematisasi di dalam karya pelayanan pun mematikan mata hati kita untuk digerakkan oleh belas kasih Allah kepada setiap umat yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan doa dari kita yang dianggap sebagai pelayan-pelayannya. Sebagai orang yang cakap, sebagai orang yang cerdas, kita diajak untuk belajar dari apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Rasul Petrus. Apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Apa yang diperbolehkan oleh Allah tidak boleh dilarang oleh manusia. Karena apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Allah di dalam persiaran hidup kita, semuanya baik adanya. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Injil hari ini kita semua pun diajak untuk meneladan Yesus Sang Gembala yang baik, mau memberikan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya, mau menjadi yang pertama demi keselamatan domba-dombanya. Hidup itu perlu yang namanya pengorbanan, dan kita pun diajak untuk bersyukur bersama Petrus yang telah diperkenankan untuk ambil bagian di dalam penderitaan untuk memikul salib kita. Tidak apa-apa kita menderita, tetapi sukacita Allah itu ada dan kita rasakan saat kita berhasil mengatasi persoalan hidup kita. Menjadi gembala yang baik itu berarti berani memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya apa? Tidak hanya pandai berbicara, tidak hanya pandai berbuat kata-kata, merangkai kata-kata, tetapi bagaimana kita berani memberikan teladan, bukan untuk memperoleh nama, tetapi untuk memuliakan kemuliaan Tuhan di setiap karya dan aktivitas hidup kita. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita menjadi pribadi yang berbahagia di dalam hidup dan berani menjadi terang di tengah keluarga dengan tetap tinggal di rumah demi keselamatan bersama. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jadilah pribadi yang tidak terkungkung dan mati belas kasih kita dan cinta kasih kita hanya karena aturan, tetapi beranilah kita mendahulukan hidup dan nilai-nilai kebaikan daripada aturan yang mengekang kebaikan untuk terjadi di dalam persiarahan hidup kita.
Berani menjadi saksi berarti berani menolong. Berani menjadi anak Kristus berarti berani mendobrak ketidakbenaran di dalam hidup kita. Selamat pagi dan selamat aktivitas dan selamat menyambut pekan yang baru. Tetap semangat dan tinggal di rumah. Amin.